Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusitra Nitias, NIM 190001228. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah bimbingan konseling karir. Bimbingan konseling dibuat pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 1908 ketika berhasil membentuk suatu lembaga yang bertujuan untuk membantu anak-anak remaja untuk mencari pekerjaan dan bakat. Yang bermula di Amerika Serikat ini dilantari oleh berbagai kondisi objektif pada waktu itu. Jadi banyak rintangannya gitu buat dengan konseling karir, kayak seperti kondisi ekonominya kurang, terus kondisi sosialnya juga kurang, kondisi ideologisnya, jadi kayak merasa gelisah kayak iya bener enggak ya, iya bener enggak ya. Terus perkembangan ilmunya juga kurang. Pada tahun 1951 para ahli mengadakan pendekatan dari model okupasional ke model karir. Jadi dua ini memiliki perbedaan. Kalau model okupasional ini kayak lebih ke bakat di mana dan pekerjaan yang cocok itu di mana. Tapi kalau model karir itu kayak cuma nunjukin, oh kamu kerjanya di sini aja, kamu kerjanya di sini aja gitu. Terus bimbingan karir tidak hanya sekedar memberikan respon kepada masalah-masalah yang muncul, tetapi juga membantu memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan dalam pekerjaan. Bimbingan karir tidak hanya memberitahu kayak orang murid yang bersalah baru di BK, baru di bimbingan konseling, tapi bimbingan karir juga membantu sikap dalam bekerja, gambaran dalam bekerja itu seperti apa. Jadi nanti bakal mikirnya, oh kerja tuh gini, gambarnya tuh juga gini, harus kreatif, harus sopan, terus keterampilannya juga diperlukan. Istilah karir dalam terkandung makna pekerjaan dan jabatan sekaligus rangkaian kegiatan dalam mencapai tujuan hidup seseorang. Jadi istilahnya bimbingan karir itu juga terkandung pekerjaan yang rangkainya kegiatan dalam mencapai tujuannya seseorang, cita-citanya seseorang. Lalu bimbingan karir mulai dipersekolahkan di Indonesia pada tahun 1950. Kemudian terwadahi dalam layanan bimbingan dan penyuluhan yang kini disebut dalam bimbingan konseling, yang dulunya diawali dari kebutuhan penjurusan peserta didik pada jenjang pendidikan menengah atas. Jadi bimbingan konseling dulu adanya di SMA. Lalu tahun 1984 bersamaan dengan diberlakukannya kurikulum 1984, bimbingan karir cukup terasa mendominasi. Yang dulunya namanya bimbingan layanan tahun per tahun jadi bimbingan konseling dan diadakannya bimbingan karir. Pada tahun 1994 bersamaan dengan yaitu perubahan nama yang dulunya bimbingan layanan menjadi bimbingan konseling dan ditambah dengan bimbingan karir. Lalu bimbingan karir di perguruan tinggi. Pelatihan bimbingan karir bermuncul karena zaman semakin majunya dunia kerja memaksa lembaga pendidik tinggi untuk mendapat lebih menyiapkan para alumninya agar memiliki kualitas. Dibentuknya bimbingan karir karena zaman sekarang itu kerja itu diperlukannya basic kemampuan. Lalu Maverick pada tahun 1936, pelatihan bimbingan yang berkaitan dengan karir telah ditemukan dan digunakan di kalangan perguruan tinggi sejak awal tahun 1900-an. Brown and Prancer pada tahun 2000 menegaskan bahwa pelatihan bimbingan karir yang efektif meliputi 5 aspek. Yang pertama, klien bisa memperjelaskan rencana karir dan tujuan hidup dalam tertulis. Jadi kita dapat menjelaskan karir tujuan dengan cara menulis, bukan ngomong langsung public speaking. Lalu yang kedua, tersedianya tes untuk menguji hasil dari bimbingan karir. Adanya pendidikan bimbingan karir untuk
kalau tersedianya kita harus bersedia gitu kalau ada uji bimbingan karir. Lalu yang ketiga, menyediakan informasi yang akurat tentang karir yang dibeli klien, baik itu untung dan rugi. Yang keempat, klien melakukan pelatihan bimbingan karir dengan ahli yang sudah terkecimpung dalam dunia bimbingan karir. Yang terkecimpung itu maksudnya kayak yang udah pengalaman, yang udah mengikuti, yang udah pernah bekerja, pengalaman bekerja. Yang kelima, bimbingan klien dalam mengembangkan jaringan pendukung sesuai dengan bidang pekerjaan yang dipilih. Pelatihan bimbingan karir di lingkungan universitas pada dasarnya adalah pola umum berbuat bimbingan atau dosen terhadap klien untuk peserta didik dan mewujudkan bantuan yang kita inginkan. Brown and Crunch juga menyarankan agar setiap pelatihan bimbingan karir setidaknya mengandung 3 dari 5 aspek yang saya jelaskan tadi. Secepatnya perkembangan, Brown and Crunch juga menyarankan agar setiap pelatihan bimbingan karir setidaknya mengandung 3 atau 5 yang saya jelaskan tadi. Secepatnya perkembangan program pelatihan bimbingan karir dalam beberapa